Studio 1 FTV Jember. Inilah program Gatekeeper News FTV Jember. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dalam program Gatekeeper. Dan pemirsa, baru saja saya mendapatkan informasi terupdate mengenai tersangka penggelapan uang dibekuk oleh polisi, di mana polisi menyamar menjadi makmum sholat tarawih. Anggota unit reskrim Polsek Jenggawa Jember Minggu malam mendatangi sebuah masjid di Kelurahan Penggantingan, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangan polisi untuk mencari tersangka Sugianto. Warga Banyuwangi lantaran diduga telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan ia bekerja. Tersangka yang diketahui masih menjadi imam sholat tarawih di salah satu masjid di wilayahnya. Polisi juga ikut sholat tarawih untuk menghindari kecurigaan pelaku maupun warga lainnya. Usai sholat tarawih, polisi langsung mengamankan tersangka dan membawa ke Mapolsek Jenggawa Jember untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka yang berprofesi sebagai sales di sebuah perusahaan distributor makanan di Kecamatan Ajung, Jember, diduga telah menggelapkan uang perusahaan senilai 80 juta rupiah dengan modus pembuatan order fiktif. Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolsek Jenggawa Jember dan akan dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dan untuk mengetahui update kasus tersangka penggelapan uang yang telah dibekuk oleh polisi, di mana polisi dalam kasus ini menyamar menjadi makmum sholat tarawih untuk bisa membekuk pelaku, saya akan mencoba mengkonfirmasi langsung dengan Kanit Reskrim Polsek Jenggawa Jember, Aibtu Ahmad Rinto. Ya, kita akan menghubungi Bapak Aibtu Ahmad Rinto sebagai Kanit Reskrim Polsek Jenggawa Jember. Ya, kita akan terus mencoba menghubungi Aibtu Ahmad Rinto, Kanit Reskrim Polsek Jenggawa Jember untuk mengetahui bagaimana kronologi awal hingga tersangka kini telah ditangkap. Ya, halo. Halo, selamat sore. Aibtu Ahmad Rinto, Kanit Reskrim Polsek Jenggawa Jember. Iya, betul. Iya, betul. Bapak Rinto, saya Ageng Widya dalam program Gatekeeper kali ini saya live telah menginformasikan kepada pemirsa di rumah mengenai tersangka penggelapan uang yang telah dibekuk oleh polisi dan di mana polisi dalam hal ini menyamar menjadi makmum sholat tarawih seperti itu, Pak. Mungkin bisa diceritakan awal mula laporan terjadinya kasus ini seperti apa, Pak? Baik, Ageng, terima kasih. Jadi berawal dari laporan dari sebuah perusahaan yang diwakili oleh manajernya yang berinisial David, yang bernama David, melaporkan ke Mapolsek Jenggawa bahwa telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan dalam jabatannya oleh seseorang atau salah satu sales perusahaan tersebut yang berinisial S, yang mana tersangka S ini melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara membuat order fiktif. Order fiktif, kemudian barang tersebut dikirim kepada konsumen, kepada toko-toko. Kemudian setelah toko mengirimkan atau membayar uang tagihan tersebut, uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan oleh tersangka S, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih 80 juta, begitu Ageng. Iya. Kurang lebih kerugian yang dialami oleh perusahaan 80 juta. Bisa disebutkan mungkin Pak, perusahaan apa ini yang dimaksud? Jadi perusahaan ini adalah sebuah atau distributor, bisa dianukan sebagai distributor makanan dan minuman. Jadi makanan seperti biskuit, kongguan, minuman sirup,
seperti Marjan dan merek-merek lainnya itu yang menjadi korban dari tersangka S ini, Ageng. Kemudian pada saat kami melakukan penangkapan, kami melakukan profiling terlebih dahulu terhadap tersangka yang akan kita lakukan penangkapan. Dan pada saat kita akan lakukan penangkapan, ternyata tersangka S ini sedang bertindak sebagai imam pada sholat taraweh di lingkungan dia tinggal. Sehingga kami menyempatkan diri juga menjadi makmumnya waktu itu, yang kebetulan pas masuk salatnya saat salat taraweh. Sehingga pada saat selesai salat taraweh dilaksanakan, kami langsung menghampiri yang bersangkutan dan melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur. Begitu, Ageng. Iya, jadi dengan berpura-pura sebagai ikut juga dalam sholat tarawih ini untuk menghindari kecurigaan dari pelaku itu sendiri, seperti itu ya, Pak? Ya, betul. Ya, bisa dibilang sambil menyelam minum air. Begitulah, Ageng. Iya, jika bisa dijelaskan, Pak, tersangka ini ditangkap di mana, Pak? Tersangka kita tangkap di masjid di dekat rumahnya pada saat selesai ia melakukan sholat tarawih bersama kita juga. Begitu. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi, kota Banyuwangi. Berapa dari pihak kepolisian yang ikut serta dalam proses penangkapan ini, Pak? Dari pihak kepolisian yang melakukan proses penangkapan, saya pimpin sendiri sebagai kanit, kemudian ada 2 orang anggota saya. Jadi 3 orang semuanya, Ageng. Bisa dijelaskan mungkin situasi saat itu ketika proses melakukan penangkapan seperti apa, Pak, dari pihak tersangka? Apa tidak ada tindak perlawanan? Jadi pada saat kita melakukan penangkapan terhadap tersangka, saat itu sedang berlangsung sholat tarawih. Kemudian kita juga ikut dalam sholat tarawih tersebut dan membaur dengan makmum-makmum yang lainnya. Kemudian setelah kita lakukan, setelah selesai melakukan sholat tarawih, kemudian kita menghampiri tersangka S ini yang bertindak sebagai imam sholat waktu itu, dan menunjukkan surat perintah tugas kita, dan ternyata tersangka S ini kooperatif terhadap kita. Sehingga kita dengan mudah menjelaskan kepada pihak keluarga juga dan membawanya ke Polsek Jenggawah dari kediamannya di Banyuwangi. Begitu, Ageng. Jadi memang tersangka ini adalah warga Banyuwangi, seperti itu ya, Pak? Betul, tersangka Banyuwangi. Apa status tersangka sebelum dilakukan penangkapan ini adalah DPO, Pak? Tidak, tersangka ini dilaporkan pada bulan Februari. Kemudian setelah kita lakukan pendalaman, kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan setelah 2 alat bukti kita kumpul, sudah cukup, akhirnya kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ternyata sejak bulan Februari tersebut, tersangka S ini tidak berada di rumahnya karena dia bekerja di luar pulau. Di daerah Tanjung Pinang. Sehingga kami mendapatkan informasi 1 minggu sebelum penangkapan, kami mendapatkan informasi bahwa tersangka S ini sudah datang ke rumahnya, dan pada hari H tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Begitu, Ageng. Iya. Dan terakhir, Pak, apa upaya dari pihak kepolisian dalam hal ini kan tersangka telah berada di Polsek Jenggawah, ya, Pak? Betul. Apa upaya selanjutnya, Pak? Jadi upaya kami adalah melengkapi berkas perkara. Kemudian kita secepatnya kita akan kirim berkas ini ke Kejaksaan Negeri Jember sambil menunggu berkas atau kabar dari Kejaksaan apakah berkas ini sudah P21. Dan kalau sudah berkas P21, kita berkewajiban untuk mengirimkan tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Jember. Gitu, Ageng. Iya. Dan ancaman hukuman apa, Pak, yang kemungkinan akan terjadi pada tersangka ini, Pak? Baik. Sementara kita sangatkan terhadap tersangka ini adalah pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan penggelapan uang yang dilakukan dalam jabatannya dia dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun.
Ya baik, terima kasih atas informasinya Aibtu Ahmad Rinto, Kanit Reskrim Polsek Jenggawa Jember. Terima kasih, selamat sore Pak. Selamat sore Ageng.